Bapak beli domba juga? Biarin Pak. Kenapa Bapak biarin? Siang itu ketika Bapak Aing sedang mengendara motor, pandangannya tertuju pada sebuah cator pengangkut sampah. Di atas tumpukan sampah itu duduk seorang anak kecil bernama Randy. Randy adalah anak dari tetangga tukang sampah bernama Pak Dudi, seorang PNS bagian pengangkut sampah. Pemandangan itu membuat dada Bapak Aing sesak. Anak seusia Randy justru akrab dengan bau yang sangat menyengat dan panasnya jalanan. Bapak Aing memutuskan ingin mengunjungi rumah Randy. Setibanya di sana, Bapak Aing bertemu dengan ayah Randy, Pak Anis. Dengan suara pelan, Pak Anis berkisah. Ia tinggal di tanah perhutani dan bekerja sebagai pesuruh, mengurus kebun dan kambing milik orang lain. Upahnya hanya 50.000 per hari. Uang itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mendengar kisah itu, hati Bapak Aing tergerak. Ia pun menyodorkan sejumlah uang agar Pak Anis dapat membeli kambing sendiri, supaya Randy memiliki kegiatan yang lebih baik dan tak perlu lagi ikut mengangkut sampah. Seketika tangis Pak Anis pecah. Ia lalu memeluk Randy. Setelah itu Bapak Aing juga menyodorkan uang pada Mang Budi. Namun di luar dugaan, Mang Budi justru menolaknya. Bapak Aing terdiam, hatinya dipenuhi tanya. Disitulah ternyata pilu terkuak. Sambil menangis, Mang Budi berkata, meski saya sendiri hidup dalam kekurangan, Pak Anis jauh lebih membutuhkan. Berikan saja untuk mereka. Ia kemudian bercerita bahwa dirinya mengurus 6 anak yatim hingga lulus sekolah. Bahkan ia pernah menemukan seorang bayi di tumpukan sampah. Bayi itu ia rawat hingga akhirnya menyelesaikan sekolah dan kini telah bekerja. Bapak Aing tak kuasa menahan air mata. Di hadapannya berdiri seorang lelaki sederhana yang bergelut dengan sampah setiap hari, tetapi memiliki hati seluas samudera. Dengan penuh haru, Bapak Aing kembali memaksa Mang Budi untuk menerima bantuan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas ketulusannya. Seketika Mang Budi memeluk Bapak Aing dengan tangisan bahagia pecah di antara mereka. Suasana di tempat itu berubah menjadi lautan haru. Hari itu Bapak Aing menyadari sesuatu yang sangat dalam. Mang Budi yang setiap hari bergelut dengan sampah justru memiliki kemuliaan hati yang jauh lebih tinggi. Kebaikan sejati tidak lahir dari kelimpahan, tetapi dari ketulusan seseorang yang hidup dalam kekurangan dan mampu menjadi cahaya bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi di balik kesederhanaannya tersimpan hati yang jauh lebih mulia daripada yang kita miliki. Semoga Papa panjang umur, Amin. Pak.